Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga saudara-saudara ada dalam keadaan yang baik dalam menjalani hari baru yang Tuhan anugerahkan. Pagi ini saya mengajak kita bersyukur dan menaikkan terima kasih pada Tuhan, bukan saja untuk hari yang baru, tapi juga untuk setiap hal yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya pada hari ini. Dalam berbagai bentuk, dalam berbagai pengalaman dan peristiwa yang akan kita hadapi pada hari ini. Sebab itu mari kita menyatukan hati kita untuk mengambil bagian dalam doa pagi pada saat ini. Saya mengajak kita bersatu dulu sejenak sebelum kita memulai rangkaian doa pagi kita pada hari ini. Mari kita bersatu teduh. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Mungkin saja kami masih bergumul dan terus menapaki persoalan-persoalan hidup, tapi kasih setia Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini ketika kami bangun, kami mendapati diri kami di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau menyambutnya di dalam rasa syukur dan terima kasih. Dan kami mau menyiapkan semua itu dengan menata hati kami seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya hadir atas kami semua, agar firman Tuhan pada hari ini boleh terus meneguhkan kami dan menuntun kami, supaya kami boleh taruh seluruh pengharapan kami hanya di dalam Kristus. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman ini, biarlah semua yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan pada bagian yang utama kami sungguh memuliakan Engkau. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita diambil dari Roma pasal 9, kitab Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-18. Kita baca Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-18. Bunyinya begini saudara-saudara. Bukan berarti bahwa firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu yang seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Namun bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti tertulis, Yakub kukasihi, Esau kubenci. Jika demikian, apa hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada belas kasihan Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku mengangkat engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Begitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman dan boleh mewujud nyatakan itu dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, teks kita pada pagi hari ini
berbicara tentang bagaimana pemilihan Allah atas umat yang didasarkan pertama-tama karena kasih karunia. Oleh sebab itu di dalam bacaan teks ini sebenarnya kita menemukan paling tidak ada dua perspektif Paulus berkaitan dengan keterpilihan Israel. Yang pertama memang kita menemukan di sana, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita menemukan di sana tentang bagaimana Allah memilih Israel pada hal yang pertama, tetapi kemudian pada hal yang kedua ada kenyataan bahwa Israel menolak kehadiran Kristus sebagai bagian yang utuh dari Allah itu. Dan oleh karena itu persoalannya adalah ketika keterpilihan Israel itu dalam penolakan akan Kristus itu menjadi sesuatu yang kemudian tidak dapat terpenuhi, pertanyaannya adalah apakah Allah gagal? Nah, saudara, pertanyaan ini bukan berorientasi kepada apakah Allah gagal, tetapi persoalannya adalah apakah Israel justru yang gagal. Mengapa? Sebab kegagalan terbesar mereka dalam pemahaman kita terhadap teks-teks perjanjian baru adalah kegagalan mereka adalah ketika mereka menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara, di atas dua pemahaman ini, pada akhirnya Paulus mengarahkan kita untuk mengerti dan memahami bahwa keterpilihan Allah, bahwa kasih karunia Allah, perkenaan Allah itu terjadi bukan karena hubungan darah, bukan karena perbuatan-perbuatan manusia, tapi semua didasarkan pada kasih karunia Allah. Kepada siapa ia berkenan dan kepada siapa ia mengeraskan hati. Ini menunjukkan kepada kita, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, bahwa anugerah Allah itu adalah sebuah proses yang diinisiasi oleh Allah dan juga tergantung atau bergantung kepada kedaulatan Allah sendiri. Maka Paulus merujuk kepada teks-teks kuno di mana kisah tentang Esau dan Yakub, di mana di sana ditemukan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang lebih muda. Dan kita menemukan dalam teks-teks itu menunjukkan bahwa Esau kemudian menjual hak seluruhnya kepada Yakub, dan kemudian Yakub berkuasa atas segala sesuatu. Dan bahkan sekalipun demikian itu menjadi bagian dari karya rencana Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, anugerah Allah bukan berkaitan dengan hubungan darah, bukan semata-mata kepada keturunan-keturunan tertentu, tapi di dalam Kristus anugerah Allah itu menjadi sesuatu yang terjadi semata-mata karena inisiasi Allah, tapi juga didasarkan pada belas kasihan Allah. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dalam konteks yang sangat operasional, teks ini kemudian mengarahkan kita untuk berpikir dan memahami bahwa berkat Tuhan jugalah yang pada akhirnya memampukan saudara dan saya untuk menjalani hidup, untuk dapat memiliki ini dan itu, untuk dipercayakan ini dan itu oleh Tuhan di dalam hidup. Saudara dan saya bisa berusaha sekeras mungkin, kita bisa berjuang mati-matian, tapi kalau tidak ada perkenaan Tuhan di sana, maka saudara dan saya tidak akan mungkin dapat sampai pada titik tertentu di mana kita sangat ingin. Sekalipun mungkin menurut perspektif saudara dan saya, kita telah melakukan begitu banyak hal untuk mencapai apa yang kita upayakan. Ada orang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, jadi artinya kalau orang bekerja dengan begitu gigih dan keras, maka hasilnya juga akan baik dan bagus seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kenyataan membuktikan kepada kita bahwa kadangkala situasinya tidak sedemikian seperti apa yang kita pikirkan. Dia tidak tegak lurus seperti apa yang kita pikirkan. Sebab kadangkala kita menemukan ada orang-orang yang telah bekerja begitu rupa, telah bekerja begitu keras, tapi di ujungnya juga mereka berhadapan dengan kegagalan. Maka tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menemukan di sana bahwa Tuhan juga punya rencana yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih tepat, yang jauh lebih baik menurut perspektif Tuhan, dan dalam situasi tertentu itu memang tidak dapat dipikirkan atau tidak dapat dipahami secara utuh oleh logika kita sebagai manusia. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sebagaimana teks kita pada hari ini, di sana dikatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Hal itu
tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada belas kasihan Allah. Jadi dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari teks ini kemudian kita bisa melihat dalam konteks keselamatan misalnya bahwa seseorang diselamatkan semata-mata karena belas kasihan Allah. Itu anugerah. Itu bukan karena kita baik, itu bukan karena hasil pekerjaan kita, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita tekun dalam berbagai ritual keagamaan, tapi itu semata-mata terjadi karena belas kasihan Allah, karena kemurahan Allah, karena kedaulatan Allah. Nah, maka yang jadi persoalan adalah setelah saudara dan saya kemudian telah mengalami anugerah keselamatan Allah, persoalannya adalah apakah saudara dan saya pertama, apakah kita bisa terus hidup dalam jalan anugerah itu? Dan yang kedua, apakah jalan hidup kita dalam anugerah itu adalah jalan hidup yang juga berdampak pada kehidupan orang lain atau tidak? Dengan kata lain, secara operasional, sebagaimana tadi saya katakan, setelah saudara diberkati oleh Tuhan dan hidup dalam jalan anugerah, apakah saudara juga dapat memberkati kehidupan orang lain, sehingga mereka juga punya pengalaman dan pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan hati, yang telah kita alami ataukah tidak? Jangan-jangan kehadiran kita atau kehidupan kita justru menjauhkan orang dari Kristus, atau bahkan membuat orang punya penilaian tertentu yang berbeda daripada apa yang seharusnya tentang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka ketika saudara dan saya telah mengalami keterpilihan Allah itu, maka tanggung jawab kita adalah terus menjalani hidup di dalam keterpilihan itu. Supaya pada akhirnya kita betul-betul ada di dalam penghargaan yang utuh. Kita ada pada sebuah sisi kehidupan atau pada sebuah perjalanan hidup di mana kita merasa berharga atas keterpilihan itu. Kita betul-betul menjadikan anugerah Allah dalam keselamatan itu sebagai sebuah identitas kita. Dan kita menjalani itu di dalam seluruh perjalanan hidup dalam tiap langkah hidup kita. Artinya, kepada siapapun saudara akan berjumpa, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, apakah itu pekerjaan, usaha atau bisnis, keluarga atau pertemanan, pelayanan atau relasi-relasi yang lain, maka kita akan menjalani itu dengan semangat penghargaan, semangat terhadap apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita menjalani itu dengan sebuah semangat yang penuh dengan keberhargaan, karena kita adalah orang-orang yang telah dikaruniai, karena kita adalah orang-orang yang telah dianugerahi, maka kita mau menjalani kehidupan kita dengan identitas tadi. Ingat, teks ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang ada di dalam keterpilihan itu bukan karena hubungan darah merujuk kepada teks-teks kuno, tapi itu terjadi semata-mata karena kemurahan Allah. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau Tuhan telah bermurah hati kepada saudara dan saya, maka jangan pernah menjadikan kemurahan Allah itu sesuatu yang murahan. Tapi jadikan kemurahan Allah itu sesuatu yang mahal, yang kita hargai dengan seluruh perjalanan hidup kita. Niat kita, kehendak hati kita, pemikiran kita, nilai-nilai yang kita kembangkan didasarkan pada anugerah dan kasih karunia Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, kalau saudara menjadi seorang pengusaha, maka saudara akan menjadi seorang pengusaha yang berkarunia, yang mengalami kasih karunia Allah, dan karena itu saudara tidak sembarangan. Kalau saudara menjadi profesi apapun, entah dokter atau pengacara atau apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, maka kita akan menjalani itu dengan keberhargaan, karena kita adalah orang-orang yang dikaruniai. Kalau Tuhan menghadirkan kepada saudara kehidupan berkeluarga, relasi, dan berbagai bentuk semua berkat dan kepercayaan Tuhan bagi saudara dan saya, kita akan menjalaninya dengan keberhargaan, karena kita adalah orang-orang yang dikaruniai. Semua itu ada pada pemaknaan bahwa kita tidak layak mendapatkannya, tapi Tuhan menganugerahkan dan mempercayakan itu kepada saudara dan saya. Maka, jadikan semua yang Tuhan percayakan itu sebagai sarana berkat untuk juga mampu memperjumpakan orang lain dengan Tuhan, supaya melalui kehidupan kita yang terus dijalani di dalam anugerah Allah itu,
orang juga dapat mengalami kasih Tuhan dan juga boleh punya perjumpaan dan dipertemukan dengan Tuhan lewat perjalanan kehidupan saudara-saudara dan saya. Dan kalau itu terjadi bukan karena saudara dan saya hebat. Kalau itu terjadi itu semata-mata karena Tuhan yang punya rancangan bagi orang-orang lain. Itu terjadi karena Tuhan mau memakai saudara dan saya sebagai alat kecil dalam tangannya untuk membawa kebaikan bagi kehidupan orang lain. Jadi firman Tuhan pada hari ini mau meneguhkan kita supaya tetap saudara dan saya ada dalam keberhargaan dan menjalani hidup dengan berharga sebagai orang-orang yang telah dikaruniai dan dianugerahi Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan kasih sebuah panggilan yang spesial. Dan karena panggilan itu adalah panggilan yang khusus, maka tanggung jawab kita juga adalah hidup dalam jalan panggilan itu. Jangan seperti orang-orang Israel, Tuhan sudah memberikan keterpilihan itu, tapi mereka menolak anugerah itu di dalam Kristus. Maka mari saudara-saudara, temukan keberhargaan itu dalam diri kita dan jalani itu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keberhargaan, dengan penuh penghayatan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dikaruniai. Dan kita mau hidup tegak lurus pada jalan itu. Dan semoga kiranya melalui perjalanan hidup saudara dan saya, kita semua boleh terus menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diingatkan kembali untuk hidup di dalam jalan panggilan sebagaimana Tuhan telah memanggil kami. Engkau telah memilih kami dan menganugerahkan kami keselamatan dalam Kristus. Maka kiranya kami belajar menjadi orang-orang yang sungguh menghargai anugerah keselamatan itu. Dan kami menghidupinya dengan sungguh. Kami menjalaninya dengan keberhargaan yang penuh sebagai orang-orang yang dikaruniai. Orang-orang yang telah dirahmati Tuhan, supaya hidup kami pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, mengarahkan orang untuk terus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kami berdoa kiranya Roh Kudus terus memampukan kami, supaya kami boleh terus hidup dalam jalan panggilan ini, supaya kami tidak sembarangan, supaya kami pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memuliakan Tuhan. Kami berdoa pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup kami. Tuhan sertai kami dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Boleh jadi saat ini kami masih bergumul dengan sakit, dengan proses pergumulan karena kesehatan. Tuhan topang kami. Kami sedang berjuang dengan masa pemulihan, dengan pengobatan-pengobatan lain yang masih harus kami tempuh. Kuatkan dan mampukan kami di dalam kasih karunia-Mu. Kami yang akan bekerja, kami akan berusaha. Tuhan berkati tiap langkah perjalanan kami. Kami yang mungkin menghadapi tantangan di dunia usaha, kami yang mungkin ada pada masa-masa di mana usaha kami sedang sepi atau sedang bergumul dan berjuang untuk mendapatkan pelanggan. Kami tahu Engkau adalah sumber berkat dan Engkau memberkati kami dalam waktu dan rencana Tuhan yang indah. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan relasi, yang bergumul dengan banyak persoalan hidup. Biarlah kehadiran Tuhan senantiasa dirasakan dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyempurnakan segala sesuatu. Kami bawa hidup kami sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya apapun yang kami kerjakan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami terus memantapkan hati dan memandang diri sebagai orang-orang yang dikaruniai, supaya kami tidak sembarangan menjalani hidup ini, tapi kami boleh menjalani hidup ini di dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, supaya pada akhirnya kami boleh menjalani hidup ini dengan sebuah pengalaman yang utuh untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan. Ini doa dan permohonan kami. Tuhan, tuntun langkah kami pada hari ini. Roh Kudus senantiasa hadir, memberikan kepada kami arah supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa dan permohonan ini kami sampaikan dalam satu keyakinan bahwa semua terjadi dalam kehendak-Mu, dan kiranya Tuhan boleh menopang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memberkati dan Tuhan meneguhkan kita. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan menolong kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.